Selamat siang, Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang Bapak Ibu sekalian dalam acara IDX Carbon Webinar Series, Setting Your Sail in the Indonesia Carbon Trading Ecosystem di bagian yang keempat atau di bagian terakhir dalam rangkaian acara webinar ini Bapak Ibu. Pada webinar yang terakhir ini, Bapak Ibu, terakhir di tahun 2024 tentunya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, terutama untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri dari sejak webinar yang seri pertama ya Bapak Ibu, di bulan Maret yang lalu, sampai akhirnya kita sampai di seri yang keempat ini, kita sudah banyak diskusi mengenai carbon trading dan implementasinya di Indonesia. Kalau kita coba ingat-ingat ya Bapak Ibu, di beberapa bulan lalu mungkin ya, 9 bulan lalu, di bulan Maret, kita sudah berdiskusi mengenai tren bisnis yang saat ini sudah bergerak ke arah yang lebih hijau dan sustainable. Selanjutnya, 3 bulan setelahnya, di bulan Juli, kita juga berdiskusi banyak mengenai bagaimana caranya perusahaan untuk tidak ketinggalan dalam tren sustainability ini. Lalu selanjutnya lagi di seri yang ketiga, kita membahas mengenai kemungkinan atau opportunity dari bisnis baru yang timbul dengan adanya tren sustainability, khususnya yang terkait dengan perdagangan karbon. Nah, sekarang melanjutkan dari ketiga bahasan yang sudah kita diskusikan sebelumnya, di 3 seri sebelumnya, kita akan membahas bagaimana caranya untuk perusahaan-perusahaan yang memang ingin masuk ke dalam bisnis perdagangan karbon. Dan memang perdagangan karbon di Indonesia ini cukup berprospek ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kemajuannya berdasarkan hasil COP29 yang baru saja dilaksanakan di Baku, di Azerbaijan, kita melihat bahwa pemerintah Indonesia juga sudah akan memberikan dukungan yang besar atas perdagangan karbon, khususnya perdagangan karbon dalam negeri yang nantinya akan di-boost, akan diperlebar lagi menjadi perdagangan karbon global. Nah, untuk itu sekarang kita siap-siap dulu nih ya Bapak Ibu sekalian, kita akan coba berdiskusi dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir dalam webinar di siang hari ini, tentunya narasumber yang sangat kompeten dan berpengalaman banyak dalam bidangnya masing-masing di lingkup ekonomi hijau ya Bapak Ibu. Kita akan bahas banyak mengenai proses pembuatan unit karbon hingga akhirnya nanti bisa diperjualbelikan di pasar karbon. Bapak Ibu sekalian, 3 narasumber ini yang sudah hadir di antara kita berasal dari organisasi yang tentunya sangat kredibel dan sudah banyak pengalamannya dalam bidangnya masing-masing. Saya perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Yang pertama, kita sudah hadir CEO and founder dari True Carbon, yaitu Ibu Debbie Renata. True Carbon ini merupakan salah satu perusahaan yang sudah banyak memberikan pendampingan bagi perusahaan yang ingin memulai dan masuk ke dalam bisnis karbon. Selanjutnya nanti pembicara yang kedua adalah CEO and founder dari Fair Atmos, yaitu Ibu Natalia Rialuki, atau kita panggil dengan biasa Ibu Ria. Ibu Ria ini berasal dari Fair Atmos. Ya. Fair Atmos ini juga adalah perusahaan yang sudah cukup banyak mendampingi perusahaan lainnya untuk memulai proyek karbon di berbagai daerah di Indonesia dan juga di luar negeri. Yang ketiga nanti pembicaranya adalah Pak Syarif Lambaga. Pak Syarif Lambaga ini merupakan Deputi Direktur dari PT Mutu Agung Lestari Tbk. PT Mutu Agung Lestari ini merupakan salah satu lembaga verifikasi dan validasi yang sudah terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, sebagai lembaga yang sudah terdaftar, tentunya sudah banyak membantu juga perusahaan-perusahaan untuk memverifikasi proyek karbon sehingga akhirnya dapat didaftarkan di SNMPPI dan dapat diperjualbelikan di Bursa Karbon Indonesia. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita sudah tidak sabar ya kepada mendengarkan 3 narasumber tersebut memaparkan materinya masing-masing. Namun kami ingatkan Bapak Ibu sekalian, selama acara ini kami mohon untuk dapat menonaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon. Juga apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan, mungkin takut lupa, nanti bisa langsung saja masuk ke bagian Q&A dan mengetik pertanyaannya di situ. Tentu saja mohon bantuan untuk menyebutkan nama Bapak Ibu sekalian dan juga perusahaannya. Nanti di akhir sesi, kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian dengan para narasumber yang tentunya kredibel untuk menjawab pertanyaan Ibu masing-masing.
Oke. Nah, demikian mungkin, pengantar dari saya supaya tidak menghabiskan waktu lebih lama lagi Bapak Ibu sekalian, di sini sudah siap mungkin pembicara pertama kita, ada Ibu Debbie Renata dari True Carbon. Nanti Ibu Debbie akan memberikan, eee, penjelasan mungkin ya Bu Debbie, juga pengalaman-pengalaman dari perusahaan Bu Debbie selama bergerak di bidang atau mendampingi perusahaan-perusahaan lain untuk menyelesaikan proyek karbonnya. Kepada Ibu Debbie, kami persilakan dalam 25 sampai 30 menit ke depan untuk memberikan pemaparan materi. Silakan Bu Debbie. Ya. Baik, terima kasih Pak Kris. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Debbie dari True Carbon. Terima kasih banyak untuk kesempatannya pada hari ini. Akan menjadi bagian ya dari webinar series bagian 4 yang final, yaitu Setting Your Sail on the Indonesia Carbon Trading Ecosystem. Izin saya memperkenalkan sedikit tentang organisasi saya bernama True Carbon. Kalau tidak kenal maka tidak sayang ya Bapak Ibu sekalian. Jadi True Carbon ini bergerak di corporate sustainability sebenarnya. Jadi kami berangkat dari membantu perusahaan-perusahaan untuk menghitung carbon emissions mereka, lalu mendevise peta jalan untuk mereduksi emisinya. Dan kalau misalnya mereka memang sudah mau mendevelop project-projectnya, kami juga bisa membantu dalam project volume, energi, dan limbah. Lalu kami juga di-enabled dengan teknologi. Jadi di sini kami ada digital MRV untuk nature base dan juga carbon management platform, accounting platform yang kami buat dan sudah menjadi salah satu official software and tool partner di GRI. Dan di Indonesia hanya kami yang menjadi official software GRI sampai saat ini. Untuk portfolio kami sudah pernah membantu beberapa perusahaan corporate dan perusahaan TBK di ICT sector atau di IT ya, maupun juga di mining, di tambang, oil and gas, smelter, lalu di agriculture, di logistics, dan juga di shipping, seperti itu. Untuk pilot project kami di Kapuasibau sudah terimplementasi. Jadi di sini ada 40.000 hektar, di mana kita juga sudah mengaplikasikan digital MRV kami. Mungkin itu dulu introduction-nya, jadi supaya tidak terlalu lama ya di intronya, saya mulai untuk mendiskusikan tentang pre-FS dan FS, which is adalah stage pertama dari Carbon Project Development. Untuk yang pertama, mungkin saya izin memperkenalkan dua tipe carbon project ya secara besar, yaitu adalah nature based dan tech based. Mungkin di sini Bapak Ibu yang sudah menjadi usernya IDX Carbon juga sudah sudah mengetahui ya bahwa ada dua kategori yang besar nih. Nah, yang sekarang saat ada di IDX Carbon kan yang tech base ya. Tapi sebenarnya Indonesia itu juga sangat kaya atas nature base-nya. Jadi memang di sini True Carbon juga mendevelop dua tipe carbon projects ini. Yang pertama nature base, memang aktivitasnya itu ada di konservasi, restorasi, aforestasi dan reforestasi. Jadi ekosistemnya macam-macam, ada di mineral soil, ada di wetland, yaitu peatland atau tanah gambut ya, ataupun mangrove atau yang biasanya kita dengar blue carbon seperti itu. Lalu untuk yang di tech base, mungkin yang paling sering terdengar adalah energi dan limbah ya Bapak Ibu sekalian. Tapi di energi ini mungkin yang sering kita dengar adalah energi terbarukan, which is mini hydro, geothermal, dan solar panel. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa untuk energi sebenarnya kita bisa melihat di energi efisiensi juga atau yang mereduksi emisi. Seperti misalnya kalau Bapak Ibu mengganti operational cars, mobil operasional Bapak Ibu ke EV misalnya, itu juga sebenarnya salah satu reduksi emisi ya. Atau misalnya mengganti sumber energi dari misalnya batu bara ke natural gas ya. Although dua-duanya
ini adalah fossil fuel, tapi tetap ada reduksi emisinya. Atau misalnya Bapak Ibu perusahaannya ada nih yang gedungnya masih lama ya, sudah lama. Jadi biasanya kan electrical appliances-nya itu tidak efisien gitu ya. Jadi bisa juga kita meretrofit supaya lebih efisien energinya, jadi juga menurunkan emisi. Setelah itu untuk yang limbah, kita ada methane capture, ada biochar, ataupun misalnya ini mungkin beda sedikit daripada karbon, tapi juga salah satu yang apa namanya related sama waste adalah plastik kredit ya. Mungkin ntar bisa saya sedikit diskusikan juga. Nah, apa sih kepentingan, maksudnya betapa penting dari pre-FS atau feasibility study ini untuk dilakukan? Jadi mungkin seperti sebelum Ibu Bapak memulai proyek tambang ya, memulai proyek geothermal, memulai proyek solar farm ataupun konstruksi seperti itu, pasti akan selalu ada feasibility study yang harus diconduct. Jadi sama dengan carbon project, di mana feasibility study itu sangat-sangat crucial untuk diconduct sebelum project itu dimulai. Nah, kenapa harus diconduct? Mungkin karena mirip ya, jadi mungkin saya akan sangat-sangat cepat mendeskripsikannya, tapi di sini kita akan melihat eligibility-nya ya dari legalitas ataupun dari regulasi yang ada. Lalu untuk spesifik ke karbon, memang kita akan melihat apakah ini applicable ke carbon standard atau metodologi tertentu seperti itu. Dan untuk spesifik ke carbon project, memang salah satu yang sangat-sangat harus diperhatikan adalah apakah carbon project ini atau project yang akan Ibu Bapak konversikan menjadi carbon project mendapatkan additionality atau mencapai additionality. Apa yang dimaksud dengan additionality? Jadi, bila tidak ada project ini, apakah memang akan tetap dilakukan dan apakah tetap akan ada reduksi emisi yang terjadi seperti itu. Atau misalnya co-benefits dari project ini apakah akan terjadi bila project ini memang harus dilakukan seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, potensi karbonnya juga akan diperlihatkan ya, dihitung di pre-FS atau FS dengan mengconsider leakage atau buffernya. Dan yang keempat, ini yang paling penting mungkin ya, yang paling penting adalah economic feasibility. Jadi, seperti layaknya proyek-proyek yang lainnya, economic feasibility ini adalah mengentil financial modeling atau feasibility dari finansial project tersebut. Misalnya project itu tidak terlalu scalable, maka mungkin tidak akan profitable untuk Bapak Ibu mengkonversi itu menjadi carbon project. Karena mungkin biaya untuk membuat apa namanya drumnya atau membuat LCAM-nya itu akan menjadi lebih mahal ya daripada mungkin potensi carbon credit atau potensi carbon emissions yang direduksi seperti itu. Nah, apa sih bedanya pre-FS sama FS? Mungkin di sini saya oversimplification, tapi di sini mungkin lebih obvious ya bahwa di pre-FS ini karena ini masih desktop study, sedangkan kalau di FS itu kita memang harus ada ground truthing atau ground visit ya, di mana di pre-FS itu sama di visit study memang the first 3 item ini sama ya, legal feasibility, technical feasibility, sama rekomendasinya. Tetapi di feasibility study ada yang namanya feasibility study tentang operasionalnya atau ekonomiknya. Jadi misalnya tadi kalau misalnya Bapak Ibu memang baru banget ya meng-start atau memulai carbon project, biasanya mungkin akan mulai dengan pre-FS dengan dilihat dari desktop study-nya saja, tapi tidak akan in-depth karena tidak akan ada operasional atau economic feasibility study-nya. Nah, mungkin di yang item-item yang tadi kita breakdown lagi antara pre-FS sama FS. Secara legal sama ya, kita akan melihat regulasi dan permit.
Lalu untuk teknis, kita akan melihat metodologi atau emission factor, aktivitasnya, baseline dan additionality-nya, serta data requirements-nya. Nah, di sini nomor 3 dan nomor 4 untuk operasional dan ekonomik, memang seperti yang saya sebutkan tadi, di pre-FS itu tidak akan dilakukan. Jadi ini akan hanya dilakukan di FS. Detail tentang project operations-nya misalnya, atau untuk risk analysis-nya, atau standard operation untuk carbon project-nya. Lalu untuk feasibility study-nya, kita akan ada melihat untuk revenue-nya ya. Revenue itu akan sangat di affect oleh pricing dari carbon credit sendiri atau SPE GRK-nya. Lalu untuk cash flow-nya, project cost-nya, financing scheme-nya, seperti itu. Dan untuk rekomendasi pun, walaupun item ini sama-sama ada di pre-FS dan FS, tapi di pre-FS itu rekomendasinya itu hanya ada satu, yaitu best scenario dari aktivitas. Jadi misalnya Bapak Ibu melakukan pre-FS instead of FS karena tidak akan ada studi tentang operasional dan ekonomik, maka rekomendasinya itu hanya best scenario-nya. Sedangkan kalau feasibility study, karena memang ada studi tentang operasional dan ekonomiknya, maka results atau conclusion dari feasibility study ini akan menjadi faktor yang sangat besar untuk manajemen ya, untuk mendesain apakah proyek ini akan dikondak apa tidak, atau misalnya financing-nya itu cukup atau tidak, seperti itu. Nah, Bapak Ibu mungkin melihat item-item yang di pre-FS dan FS ini mungkin sangat complicated ya, tapi mungkin saya mau remind sedikit bahwa untuk pre-FS atau FS ini hanyalah step pertama dari suatu carbon project. Jadi ini adalah initial assessment yang benar-benar baru mulai sekali gitu ya. Sedangkan untuk carbon project ini banyak step-step yang akan dimulai atau akan harus dilakukan sebelum carbon project ini selesai, seperti itu. Nah, jadi mungkin saya ingin menjelaskan sedikit bahwa bedanya nature based dengan tech based itu adalah kalau misalnya nature based biasanya memang carbon credits-nya itu atau revenue itu akan mainly dari carbon credit. Sedangkan kalau dari tech base itu biasanya carbon credits adalah additional revenue ya. Jadi di mana di sini feasibility study dari Avolu dan dari dari tech base carbon project itu akan sangat berbeda isinya. Nah, mungkin di sini karena saya membedakan antara dua tipe ini, untuk yang Avolu sendiri kita membedakan ini menjadi 3 stage ya, di mana stage pertama adalah data gathering ya, di mana yang di required adalah misalnya untuk Avolu shapefile-nya atau project area-nya, IHMB, which is inventaris hutan menyeluruh berkala. Lalu RKU, rencana kerja usaha dan field datanya seperti itu. Yang kita akan mengkoleksi pas site visit atau visit ke ground. Lalu untuk yang stage kedua, analisanya ini akan sangat berbeda dengan tech-based carbon project. Di mana untuk di forestry atau di Volu, atau yang sering kita sebut nature-based ini, biasanya kita akan melihat resiko-resiko yang spesifik terhadap areanya, seperti deforestasi, ataupun forest fire, ataupun landslide, seperti itu. Dan kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan, kalau di nature base itu biasanya memang kita akan sangat mengajak komunitas lokal untuk juga berdiskusi. Jadi sangat-sangat penting adanya FPIC ya. FPIC itu adalah Free Prior Informed Consent. Jadi misalnya komunitas lokal ataupun yang desa-desa yang berada di area atau di sekitar area carbon project tersebut itu tidak suka dengan project ini atau ada konflik. Nah, bisa aja carbon project ini tidak akan terjadi ya. Dan ini FPIC analysis akan kita lakukan memang pas FS, pas feasibility study. Karena
dengan field study kita akan bisa melihat bahwa apakah memang social risk-nya ini dari komunitas terlalu tinggi untuk kita conduct carbon project. Lalu selain itu, dengan ground truthing di FS, kita ke lapangan, kita juga bisa menginventarisasi biodiversity. Ya, jadi ini adalah beberapa hal yang memang sangat spesifik ke Avolu Carbon Project. Nah, kalau misalnya stage pertama tadi ya yang required datanya sudah diolah, lalu kita pergi ke stage kedua, which is analisisnya sudah juga dilakukan, maka di feasibility report-nya akan menjadi laporan akhir di mana laporan itu akan mengcover misalnya project description-nya dan kondisi sekarang, lalu juga untuk baseline dan additionality-nya, dan juga potensi-potensi leakage dari project tersebut. Lalu ada carbon calculation-nya, modeling-nya, misalnya ada biodiversity report-nya ya yang kita dapatkan pas ground truthing, lalu juga FPIC-nya, juga akan ada laporan initial di mana kita akan menderive itu dari conversation yang kita lakukan bersama local communities atau orang-orang dari desa sekitar dari forest concession tersebut. Lalu juga ada laporan finansial mengenai project ini ya, walaupun mungkin feasibility study itu hanya indikasi, tapi mungkin indikasi yang bisa menjadi justifikasi terhadap decision-nya manajemen apakah untuk conduct carbon project ini apa tidak, seperti itu. Nah, sebenarnya di carbon project sebelum pre-feasibility study ada satu very simple proses ataupun checking ya bernama eligibility check. Tapi ini lebih simple lagi dari pre-FS, itu juga semacam desktop study, tapi memang tidak ada social description ataupun tidak ada biodiversity. Mungkin hanya mengenai karbon atau land cover analysis-nya seperti itu. Nah, mungkin kita moving on ke tech base. Tech base ini sangat-sangat berbeda Bapak Ibu sekalian dari nature base seperti yang saya sebutkan tadi. Dan tech base ini karena sangat variable ya, jadi sangat-sangat bergantung apakah aktivitasnya atau apakah teknologi yang akan kita lakukan seperti itu. Tapi ini tech base carbon project sangat-sangat berbeda dari kehutanan karena misalnya tidak ada perhitungan atau asumsi tentang pertumbuhan pohon misalnya, ataupun misalnya tidak ada biodiversity yang memang kita harus assess di hutan seperti itu, karena tech base biasanya tidak di hutan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang di sini ada 5 step di tech base carbon project, yaitu identifikasi project, lalu langsung masuk ke methodology development ya, di mana kita bisa melihat dari daftar metodologi yang ada. Ketiga, kita bisa langsung melihat baseline-nya, apakah misalnya nih tech base carbon project-nya adalah sebuah mini hydro development ya. Kalau baseline-nya itu memang di suatu area memang selalu memakai power atau energi atau listrik dari coal-fired power plant, lalu dibangunlah sebuah mini hydro. Of course, mini hydro itu akan menurunkan emisi secara overall, seperti itu. Lalu untuk yang keempat, kita akan mendetermine emisi faktor dari project dan leakage-nya ya. Mungkin Bapak Ibu mendengar oh ada leakage nih. Memang semua carbon project itu pasti akan ada potensi untuk leakage ya, mau itu di hutan ataupun mau itu tech base. Jadi memang di sini leakage adalah common denominator ya. Makanya memang kalau misalnya di tech base ini lebih lebih bisa dihitung karena memang kalau misalnya tentang listrik kita bisa langsung melihat unitnya di dalam KWH-nya, dan itu biasanya bisa sangat bisa untuk dimonitor di device-nya masing-masing. Lalu untuk feasibility study
Jadi memang di field study itu adalah laporan dari seluruh konklusi ya dari tech based carbon project ini. Nah, ini mungkin saya izin untuk memberikan beberapa contoh dari tech based project. Misalnya, Bapak Ibu mungkin sudah dengar dari saya beberapa kali bahwa tech based carbon project itu sangat-sangat dependent apakah aktivitasnya atau apakah teknologi yang dipakai. Nah, misalnya di sini kita melihat salah satu project example ya, which is animal manure management atau manajemen kotoran hewan. Misalnya Bapak Ibu di sini ada yang punya perusahaan atau yang bergerak di agriculture atau pertanian ya, di mana pertanian itu menghasilkan kotoran hewan ya. Nah, di sini kotoran hewan ini bisa saja di dikumpulkan lalu di koleksi ditaruh di satu tempat yang ditutup. Nah, itu teknologinya adalah anaerobic digester. Anaerobic digester ini lalu bisa menghasilkan biogas ataupun biofertilizer, yang dimana biogas itu bisa menjadi source of fuel yang renewable ya, jadi bisa jadi biofuel ataupun bisa dikoneksikan ke grid menjadi electricity. Atau misalnya dari anaerobic digester bisa juga dijadikan biofertilizer yang sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam tanah kembali menjadi pupuk ya. Nah, di sini kan of course sangat berbeda dengan forestry carbon project, di mana forestry carbon project ya tadi ya konservasi atau restorasi, dan itu kita sangat-sangat erat sekali bekerja dengan tumbuhnya pohon atau monitoring dari forest tersebut seperti itu. Tapi kalau di sini memang tergantung dengan teknologinya. Nah, di sini mungkin Ibu Bapak juga realize bahwa sadar bahwa karena di sini kita juga bisa jualan biofuel atau electricity atau biofertilizer. Ini balik lagi ke statement saya tadi bahwa untuk tech-based carbon project biasanya revenue-nya itu tidak harus dari carbon credit saja, melainkan ada source of revenue lainnya. Jadi biasanya kayak proyek geotermalnya Pertamina ya, yang sudah ada di bursa karbon sekarang. Nah, mereka kan pasti revenue pertamanya adalah dari penjualan energi ya dari geothermal tersebut. Tapi mereka juga bisa menambahkan source of income-nya which is dari carbon credit atau SPGRK seperti itu. Nah, ini yang saya maksud dengan perbedaan antara carbon project forest sama carbon project nature base sama dengan carbon project tech base pada umumnya ya. Tapi saya tidak bilang bahwa semua forestry carbon project itu tidak punya main revenue lainnya gitu ya. Siapa tahu ada juga agroforestry ya Bapak Ibu. Misalnya agroforestry itu bisa menjual juga hasil dari agriculture-nya ya. Tapi itu menjadi sustainable farming. Tapi most of the time memang biasanya tech base akan punya source of income yang utama, lalu kedua baru carbon credit seperti itu. Nah, di sini mungkin saya menambahkan sedikit bahwa metana itu memang bisa dibilang sumber yang paling besarnya adalah dari kotoran hewan dan pertanian ya. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau misalnya punya farmland ataupun punya ternak hewan, nah ini mungkin bisa juga dikonsider untuk melakukan tech based carbon project ini seperti itu. Lalu untuk yang contoh kedua, yaitu decentralized organic waste processing. Jadi ini balik lagi seperti yang saya bilang, ini teknologinya beda lagi dari yang tadi ya manajemen kotoran hewan. Nah, di sini memang organic waste-nya ini juga kita preventasikan dari dibuang ke landfill ya, di mana akan mengeluarkan metana. Nah, di sini harus ada mesin composting yang memang menutup metananya supaya tidak keluar ke atmosfer, di mana metana tersebut itu tadi seperti yang tadi juga
akan bisa dijadikan fuel ataupun electricity atau biofertilizer seperti itu. Di sini juga apa namanya landfill methane avoidance ya, di mana ada metana juga yang di-capture. Jadi di sini beda lagi nih teknologinya. Nah, karena ini di landfill, maka landfillnya itu harus ada penutupan juga, di mana akan harus ada semacam plant treatment yang harus harus dikoneksikan terhadap landfill tersebut ya oleh pipa-pipa. Nah, jadi teknologi ini kan memang beda-beda dari masing-masing, walaupun end produknya sama ya, electricity atau gas atau fuel atau biofertilizer, tapi memang di sini teknologinya itu yang akan menjadi center of attention atau center of focus di dalam feasibility study-nya. Bahkan carbon emissions calculation-nya itu adalah tambahan dari feasibility study dari teknologi yang akan dilakukan seperti itu. Bu Debbie, Ya, waktunya 5 menit lagi ya, Bu. oke, baik, terima kasih. Nah, ini saya memberikan satu contoh di Jatim bahwa landfill methane itu juga sudah pernah kita lakukan ya di Indonesia, dan sudah menjadi salah satu pembangkit listrik yang menyumbang sekitar 122 GWh ya di Jatim. Jadi ini sangat-sangat apa namanya berpotensi, dan bukannya tidak bisa dilakukan ya di Indonesia seperti itu. Oke, mungkin karena waktunya sudah tinggal sedikit, jadi saya langsung masuk ke berikutnya. Misalnya ini ada teknologi satu lagi di mana memang kalau misalnya Bapak Ibu akan menggantikan operational cars ke electric vehicle, itu kan akan ada terjadi reduksi emisi yang mempresentasikan apa namanya penggunaan atau pembakaran fosil fuel atau bensin dalam motor atau mobil Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini mungkin bahkan FS itu atau field study akan sangat-sangat simple ya, atau hanya simple assessment saja, karena di sini sangat-sangat clear bahwa dalam apa namanya EV charging ini kan juga berarti kan kita mengeluarkan listrik yang bisa kita jual ya ke apa namanya motor atau mobil gitu ya. Jadi ini adalah tambahan juga dari carbon creditnya. Makanya sebenarnya yang saya mau uh, apa namanya show di sini adalah bahwa kalau misalnya menggantikan dari operational cars ke EV itu akan bisa menurunkan emisi karbon, tapi feasibility study atau assessment-nya itu tidak akan terlalu complicated seperti misalnya teknologi-teknologi yang tadi, karena memang ini apa namanya sangat obvious ya bahwa bisa menjual listriknya atau bisa menjadi salah satu tambahan sumber energi untuk operasional Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di sini memang dari FS ataupun dari pre-FS, Ibu Bapak harus mendapatkan project financing dulu ya, baru akan next-nya baru ke drum, lalu harus meregistrasikan ke carbon project-nya, ya baru divalidasi nih oleh lembaga validasi dan verifikasi, ya baru akan mulai implementasinya, which is harus dituangkan ke dalam LCAM, laporan capaian aksi mitigasi, lalu harus diverifikasi dan baru akan ada issuance-nya. Nah, jadi pre-FS atau FS ini adalah stage yang sangat-sangat initial atau sangat-sangat baru akan dimulai nih carbon project-nya ya. Makanya masih panjang journey-nya di carbon project, tapi semoga apa yang saya sharing hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu supaya understanding tentang pre-FS atau FS-nya atau beberapa macam metodologi carbon project juga bisa apa namanya jadi potensi seperti itu. Demikian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Bu Debbie atas penjelasannya. Mungkin kita tepuk tangan secara virtual ya untuk materi dari Bu Debbie. Sangat menjelaskan ya Bu. Tadi dari awal memang
kalau kita mau bikin sebuah proyek atau kita punya cita-cita untuk mendaftarkan proyek dan menjual unit karbonnya, penting untuk membuat feasibility study, walaupun itu hanya yang paling awal dan mungkin tidak terkait dengan proyeknya secara langsung, tapi untuk memastikan ya Bu, apakah proyek tersebut nantinya bisa menjadi dikomersialisasikan atau ternyata malah nanti hanya merugi saja gitu. Nah, Ya. tadi juga sudah ada beberapa contoh-contoh case study-nya di beberapa proyek juga. Mungkin itu bisa menjadi ide bagi Bapak Ibu yang punya rencana untuk memverifikasi atau mengkomersialkan proyeknya menjadi unit karbon. Itu mungkin bisa menjadi insight baru ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi kalau Bu Debi memberikan insight mengenai di awalnya, nah sekarang kita akan beralih ke pembicara kedua kita. Di sini sudah ada Bu Ria, Natalia Ria Luki dari Fair Atmos. Bu Ria akan melanjutkan mungkin penjelasannya. Kalau tadi penjelasan mengenai sebelumnya, nah sekarang Bu Ria akan menjelaskan mengenai pengembangannya. Proses pengembangan unit karbonnya seperti apa, dan nanti Bu Ria juga akan memberikan gambaran sedikit mengenai proses verifikasinya juga melalui teknologi yang sudah ada sekarang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, Bu Ria kami persilakan untuk memberikan materinya selama sekitar 25-30 menit ke depan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih pertama-tama untuk tim IDX atas undangannya. Perkenalkan saya Ria, saya CEO dan founder dari Fair Atmos. Kami adalah perusahaan teknologi yang berbasis di Indonesia, namun sudah memiliki footprint di Southeast Asia. Dan saat ini kami akan fokus untuk mengembangkan proyek-proyek di sektor polu atau forestry dan other land use, terutama di bagian pengembangan nature-based solutions carbon. Selain di Fair Atmos, saya juga aktif untuk menjadi wakil ketua dari ASEAN Alliance on Carbon Markets, serta dari Kamar Dagang Indonesia dalam upaya pengembangan tata niaga sektor iklim dan nilai ekonomi karbon. Dan senang banget nih Mas Edwin dan teman-teman IDX udah ngelihat participants-nya kayak banyak yang kenal juga. Jadi moga-moga hari ini masih banyak insight yang bisa saya berikan juga terkait proses pengembangan proyek karbon. Sedikit perkenalan mengenai Fair Atmos, kami didirikan memang untuk mencoba untuk mensimplify atau mempermudah proses dari pengembangan carbon project di sektor kehutanan. Yang tadinya ada 3 fase utama dari discovery period, development period, dan delivery period yang harus membayar sangat mahal untuk kegiatan analisis di lapangan serta waktu yang cukup lama. Perusahaan kami menggunakan teknologi untuk memotong waktu yang dibutuhkan untuk memproses penganalisis dari perubahan tutupan lahan untuk mengetahui besar potensi karbon kredit dengan menjadi sangat mudah sehingga bisa mengakses bisa lebih accessible kepada banyak perusahaan di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Untuk sebab itu, Fair Atmos sendiri memiliki 4 produk dan services, di mana produk pertama kami adalah Atmos Check, di mana kami memberikan sekali lagi software yang bersifatnya gratis buat Bapak Ibu sekalian yang memang sedang melakukan eksplorasi proyek-proyek karbon yang ada di sektor kehutanan atau polu, bisa langsung aja ke website kami untuk membuat atau menggambar area dan mengecek apakah eligible atau tidak dan menggunakan metodologi apa yang kira-kira pas untuk area Bapak dan Ibu sekalian. Kami telah melakukan analisis remote sensing terhadap seluruh potensi Indonesia dan Asia Tenggara, sehingga Bapak dan Ibu bisa mengecek area masing-masing. Nah, yang akan kami ceritakan lebih dalam hari ini adalah Atmos Watch. Seperti tadi sudah di-mention, kami akan memberikan satu study case bagaimana proses pengembangan dari awal sampai akhir suatu proyek, dan terutama karena ini di Indonesia juga masih menggunakan metodologi Indonesia atau SRN, Sistem Registry Nasional, dan metodologi serta prosedur yang spesifik untuk Indonesia. Nanti kami akan ceritakan lebih lanjut. Di atas itu pun kami memberikan support untuk pengembangan proyek, yaitu di service kami Atmos Dev, serta juga service untuk melakukan pertemuan kepada buyer, yaitu di Atmos Offset juga. Mungkin ini tadi adalah sekedar memperlihatkan bagaimana setiap produk kami bisa membantu Bapak Ibu dari setiap langkah dari discovery, development, sampai delivery period. Kami sendiri telah memiliki jejak
di Southeast Asia atau di Asia Tenggara, di mana kita sudah bekerja dengan 360 asset owner, pemilik aset baik dari perusahaan maupun provinsi, kabupaten, pemerintah, dan juga perhutanan sosial dan juga hutan adat, dan memproses lebih dari 27 juta hektar ke potensi tutupan lahan di seluruh Asia Tenggara, kira-kira 10% dari Asia Tenggara potensi. Nah, mungkin dan terakhir bagi kami sangat penting untuk melakukan banyak sekali audiensi dengan para pemangku kepentingan. Peratmos merupakan salah satu private company yang banyak melakukan diskusi dan juga pertemuan dengan pemangku-pemangku kepentingan dan memastikan bahwa perkembangan dari metodologi maupun pasar karbon di Indonesia selalu updated. Nah, itu tadi perkenalan singkat mengenai Veratmos, dan kalau misalnya ada pertanyaan tentang Veratmos, feel free to chat, kami bisa langsung merespon dari tim Veratmos. Kita akan cerita singkat, ini nih ceritanya kalau misalnya Bapak Ibu punya suatu area, harus ngapain nih dari awal sampai akhirnya gitu ya. Ini salah satu area kami yang kami kerjasama bersama dengan koperasi di Central Java atau di Jawa Tengah. Itu kegiatan untuk melakukan penanaman mangrove. Nah, bagaimana cara kami melakukan proyeknya? Bisa dikatakan ada 5 langkah untuk memulainya, di mana yang pertama itu sudah kami lakukan pre-feasibility dan feasibility study. Di mana untuk pre-feasibility tadi yang seperti sudah dikemukakan oleh Mbak Debbie, kita bisa harus mengecek kelayakan dari suatu area, Bapak Ibu sekalian, dan ini contohnya area kami di Cilacap. Kami hanya pergi ke www.veratmos.com, lalu kami klik Atmos Check, di mana kami menggambar area tersebut dan sudah bisa diketahui, untuk metodologi SRN atau Sistem Registry Nasional dari area ini, dari total area sekitar 2.100 hektar, ternyata 2.140 hektar yang eligible, karena tadi seperti sudah dikatakan tidak semua area itu layak untuk dilakukan, dan paling cocok untuk menggunakan metodologi KMSAH 001, dan sudah memiliki potensi untuk pencapaian revenue sekian, berdasarkan hasil analisis dari Atmos Check. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita bekerja sama dengan teman-teman koperasi di lapangan, teman-teman komunitas yang memiliki hak terhadap area tersebut untuk mulai mengembangkan proyek. Untuk di Indonesia sendiri, dari Sistem Registrasi Nasional, apabila sudah melakukan uji kelayakan, kita membuat dokumen pertama yang disebut dengan DRAM atau Draft Rencana Aksi Mitigasi, dan kita akan submit ke Sistem Registry Nasional. Namun setelah itu kita melakukan kegiatan untuk mengembangkan proyek di lapangan, yaitu kami fokus kepada kegiatan penanaman. Nah, penting sekali untuk melakukan memonitor dan pengevaluasian dari pencapaian proyek kegiatan aksi mitigasi. Dan di SRN sendiri atau di Sistem Registry Nasional milik Indonesia di bawah Kementerian Lingkungan Hidup, saat ini diminta dokumentasi yang disebut LCAM, laporan pencapaian aksi mitigasi, dan pastinya nanti speaker yang berikutnya dari Mutu Agung pasti bisa akan share lebih lanjut lagi terkait proses-proses untuk validasinya. Nah, namun kalau kita ngomong membicarakan secara spesifik apa sih yang harus di-track gitu ya, ketika kita mengevaluasi suatu kinerja suatu kegiatan aksi mitigasi. Untuk sektor hulu, kami memiliki solusi berbasis digital yang disebut dengan Atmos Watch. Atmos Watch ini sudah mulai dilakukan mungkin pada saat verifikasi atau bahkan saat proyek berjalan, namun bisa dimulai dari awal pada saat proyek itu baru dimulai. Apa yang terdapat di dalam Atmos Watch itu merupakan metrik-metrik yang perlu di-track oleh pemilik kegiatan aksi mitigasi. Apa yang metrik-metrik yang penting untuk menjadi hasil pencapaian akan berbeda tergantung dengan metodologinya. Apakah metodologi yang dilakukan atau desain proyek yang dilakukan itu adalah berbasis mengamankan atau mengkonservasi ke area lahan yang sudah ada, yang sedang memiliki tutupan lahan saat ini, atau bisa dikatakan apakah kegiatannya menanam kembali. Ini adalah salah satu contoh layar atau metrik yang perlu dilihat ketika kita mengkonservasi suatu area,
Atmoswatch bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk melihat perubahan tutupan lahan. Jadi apakah yang misalnya 5 tahun sebelumnya sebelum proyek ini dimulai, apakah tutupan lahannya itu lebih banyak bukan mangrove, tapi di sebelah kanan bisa dikasih lihat bahwa ada fitur yang membaca bahwa tutupan lahan setelah proyek dilakukan atau saat proyek dilakukan lebih banyak mangrove-nya. Ini mungkin nggak kebaca, cuman yang kuning itu lebih banyak mangrove-nya. Jadi bisa dikasih lihat Bapak Ibu sekalian bahwa secara tutupan lahan memang kita bisa mencentang salah satu pencapaian dari kegiatan tersebut adalah telah mencapai penambahan tutupan lahan yang bersifat mangrove. Fitur-fitur ini tersedia di Atmoswatch dengan sangat mudahnya untuk dapat dimasukkan ke dalam dokumentasi di laporan capaian akhir aksi mitigasi. Untuk modul berikutnya adalah contoh apabila kita bisa melihat secara lebih detail contoh proyeknya apa saja fitur-fitur yang ada di sebelah kiri, dan ini mungkin tadi zoom in-nya ya ternyata ada fitur-fitur yang bisa dilihat lebih detail, tapi ini tadi sebenarnya yang sudah saya ceritakan. Perubahan tutupan lahan merupakan salah satu metrik atau capaian pertama dan dapat kita akses. Namun di sebelah kiri Bapak Ibu lihat, kita bisa perlu juga melihat apakah masih ada fire hotspot, bagaimana tentang ancaman-ancaman lainnya, dan kami juga bisa memastikan bahwa proyek Bapak Ibu sekalian itu bisa di-review secara berkala. Nah, untuk fitur berikutnya yang sangat penting yaitu metrik yang kedua apabila kita melakukan kegiatan penanaman. Nah, mungkin nih Bapak Ibu di sini kan tadi ada pertanyaan mengenai agroforestry, telah melakukan penanaman, telah ada juga yang menanya tentang proyek-proyek kehutanan lainnya gitu ya. Nah, apabila ada reforestasi seperti itu ya, yang paling penting itu sebenarnya adalah survivability. Jadi kita bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk menghitung bagaimana pencapaian dari survivability atau tingkat kehidupan dari pohon-pohonnya atau mangrove yang telah ditanam sebelumnya. Dan karena sifat Atmoswatch juga ingin membantu untuk data gathering dan data sentralisasi, banyak sekali data memang pengambilan data yang harus dilakukan di lapangan, masih dengan menggunakan pensil dan juga alat tulis manual. Namun dengan mudahnya dengan Atmos Go dan Atmoswatch, kita membantu Bapak Ibu untuk mengkonversikan data tersebut menjadi data digital. Nah, modul yang tidak kalah pentingnya itu merupakan, ini adalah contoh-contoh dari foto-foto di lapangan juga pada saat teman-teman di lapangan atau field staff dan komunitas melakukan penanaman juga bisa dilihat secara real time di project dashboard-nya. Modul yang ketiga, tidak hanya kita melihat pencapaian dari aksi mitigasi berbasis pengurangan dari gas emisi rumah kaca, tapi kami juga bisa menggabungkan performa dari kegiatan mitigasi Bapak Ibu sekalian terhadap meningkatnya biodiversity, baik secara flora maupun fauna yang bisa dilakukan atau ditangkap berdasarkan menggunakan kamera trap berbasis sekali lagi penginderaan jarak jauh maupun kamera trap yang bersifat digital, sehingga bisa kami proses juga dalam satu dashboard. Dan yang terakhir untuk fitur yang membantu di co-benefit itu juga adalah social impact, di mana kita bisa membantu apabila ada pencapaian kegiatan sosial di lapangan, bisa juga dicatatkan dalam laporan pencapaian aksi mitigasi, serta dapat diambil dari datanya dari dashboard ini. Nah, terakhir kami tahu Bapak Ibu sekalian pastinya memulai suatu proyek itu butuh banyak koordinasi, jadi kita juga membantu untuk melakukan koordinasi di lapangan menggunakan dashboard digital monitoring tool Atmoswatch ini. Mungkin untuk dashboard digital monitoring tool-nya kami juga lengkapi dengan aplikasi berbasis ponsel yang bisa digunakan oleh field team di lapangan dan yang pastinya sudah disesuaikan dan dilokalisasi dengan kebutuhan Indonesia yang mungkin masih banyak perlu offline dan masih banyak perlu manual work, dan sehingga teknologi ini tidak menambah pekerjaan tim di lapangan tapi mempermudah pekerjaan tim di lapangan. Kurang lebih demikian Bapak Ibu sekalian, besar sekali harapan kami bisa menjadi mitra Bapak Ibu sekalian dalam berdiskusi, sharing terkait knowledge dan juga capability mengenai bagaimana sih cara memulai kegiatan aksi mitigasi di area
forestry atau kehutanan dan other land use, termasuk juga agriculture, agroforestry. Happy sekali untuk bisa connect dengan teman-teman sekalian, dan mungkin demikianlah akhir dari presentasi saya kembalikan kepada MC. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ria. Singkat namun sangat menjelaskan ya Bu, teknologi yang sudah digunakan oleh VAR Atmos, dan juga tadi menjelaskan kurang lebih langkah-langkah apa saja sih yang perlu dilakukan ketika kita mau mengembangkan sebuah proyek Avolu ya. Dan kompleks, kalau saya lihat tadi dari penjelasan Bu Ria kompleks, tapi sepertinya aplikasinya akan sangat membantu dan mempermudah para pemilik proyek. Dan nantinya semoga ya Bu, kita bisa cepat lihat ada proyek Apollo yang terdaftar di SRN sehingga bisa diperjualbelikan juga baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terima kasih Bu Ria atas penjelasannya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian kita akan bergeser ke pembicara ketiga. Sudah ada Pak Syarif Lambaga dari PT Mutu Agung Lestari Tbk. Nah, kebetulan Mutu Agung Lestari Tbk ini juga merupakan salah satu lembaga verifikasi dan validasi yang sudah terdaftar di SRN PPI dan sudah membantu juga ya Pak salah satu proyek proponen untuk mensertifikasi proyeknya menjadi unit karbon yang dapat diperdagangkan di Bursa Karbon Indonesia. Nah, kita akan dengarkan pengalaman, mungkin juga insight-insight dari Pak Syarif Lambaga, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh perusahaan pemilik proyek ketika ingin melakukan verifikasi dan validasi proyeknya, sehingga nanti bisa langsung terdaftar di SRN PPI. Pak Syarif, apabila sudah siap, kami persilakan Pak selama 25-30 menit ke depan untuk mempresentasikan paparannya. Baik, terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada IDX atas undangannya pada webinar seri keempat tahun 2024 kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Lambaga selaku Deputi Direktur Green Economy PT Mutu Agung Lestari Tbk. Yang saya hormati juga para pembicara Bu Debbie dan Bu Natalia. Kita sudah sering bertemu beberapa kali ya. Mudah-mudahan bisa menjadi bagian daripada kerjasama kita ke depan. Jadi saya ingin memperkenalkan bahwa Mutu Agung ini sudah 34 tahun saat ini. Dan ini adalah salah satu perusahaan PMDN yang murni nasional. Saat ini kita mengelola 84 skema akreditasi dan rekognisi. Kita memiliki 2 overseas office di China dan Jepang, dan juga ada 13 brand office yang tersebar di seluruh Indonesia. Next. Selaku perusahaan terbuka, kita memiliki beberapa strategi. Ke depan kita akan berfokus kepada SDA dan green economy, lalu ada ekonomi syariah dan juga ekonomi digital. Dan ini adalah perjalanan kami sejak tahun 1990. Tadi kita mengawali kegiatan TIC ini sejak tahun 1990 dan telah diakreditasi dan didefinisi oleh nasional maupun internasional lembaga akreditasi. Dan terakhir produk kita yang terbaru adalah kita membentuk jasa penyusunan ESG report dan sustainability report berdasarkan peraturan OJK. Itulah sejarah singkat dari PT Mutu Agung Lestari Tbk, dan kita lanjut. Pada webinar seri 4 ini saya diminta untuk membawakan bagaimana proses penyusunan DRAM dan LCAM, dokumen rencana aksi mitigasi dan laporan capaian aksi mitigasi, serta tahapan validasi dan verifikasi sebagai bagian daripada proses penerbitan unit karbon. Saya pikir ini kita next aja karena sebetulnya ini sudah disampaikan di beberapa kegiatan, dan ini saya ingin menjelaskan terkait bagaimana ekosistem yang dibangun oleh pemerintah Indonesia di dalam upaya untuk mencapai enhanced NDC kita pada tahun yang ditetapkan di tahun 2022 sebesar 31,89% atas upaya sendiri dan juga 43,2% atas kerjasama internasional, dan juga
tentunya berdasarkan keputusan yang diambil pada COP29 di Baku, maka kita tentunya akan memulai proses bagaimana perdagangan karbon internasional yang insya Allah mungkin akan dimulai pada tahun depan. Next. Pada sesi pertama saya akan coba menjelaskan bagaimana proses pembuatan dokumen rencana aksi mitigasi dan laporan capaian aksi mitigasi secara singkat. Bahwa berdasarkan SK 1131 ada 5 hal ketentuan yang menjadi ketentuan umum di dalam penerapan skema SPEI ini. Yang pertama adalah bahwa skema ini dilakukan secara komprehensif, transparan, konsisten, komparabel, dan selaras dengan tujuan nasional. Tentunya tujuan nasional kita adalah bagaimana menurunkan emisi sesuai dengan NDC dan juga target net zero emission di tahun 2060 atau bisa jadi lebih cepat dari itu. Next. Dan juga berdasarkan ketentuan peraturan kita ada 2 jenis kegiatan daripada skema ini. Yang pertama adalah pengurangan emisi atau peningkatan serapan GRK yang dihasilkan dari suatu aksi mitigasi perubahan iklim. Yang kedua jenis kegiatan adalah kinerja mitigasi perubahan iklim dari sisa PTBIPU atau persetujuan teknis batas atas emisi pelaku usaha. Lalu siapa saja pesertanya? Pesertanya itu bisa oleh pelaku usaha itu sendiri atau penanggung jawab aksi mitigasi, narahubung perwakilan maupun penerima PTBIPU itu sendiri. Sesuai dengan NDC ada 5 sektoral yang menjadi target penurunan, yaitu sektor energi, sektor limbah, sektor proses industri dan penggunaan produk, sektor pertanian, dan juga sektor kehutanan. Dengan lingkup gas rumah kaca itu ada 6, yaitu CO2, CH4, N2O, HFS, HFC, PFC, dan SF6. Dan tentunya skema SPEI ini diselenggarakan berdasarkan SNI ISO 14004 Part 2 versi terbaru, dan ini bisa disampaikan bahwa apabila dalam pedoman SPEI ini ada hal-hal yang belum diatur, maka SNI ISO 14004 Part 2 ini harus diikuti oleh peserta skema SPEI. Ini adalah tahapan proses skema SPEI GRK Indonesia. Tahap validasi itu pelaku usaha pertama-tama harus mendaftar dulu ke akun SRN pengguna di SRNPPI, lalu pelaku usaha menyusun dokumen rencana aksi mitigasi berikatan dengan lembaga validasi verifikasi untuk melaksanakan proses validasi. Nanti hasil daripada laporan validasi akan diregistrasi di SRNPPI, di mana LVV juga memiliki ruangan khusus atau slot khusus di dalam SRNPPI untuk mengupload laporan-laporan hasil kegiatan validasi maupun verifikasi. Nah, apabila laporan ini sudah diupload dan tidak ada lagi konfirmasi dari SRNPPI, maka selanjutnya pelaku usaha dapat melaksanakan atau memantau aksi mitigasi perubahan iklimnya. Kemudian dalam beberapa waktu pelaku usaha bisa menyusun laporan capaian aksi mitigasi. LCAM ini lalu diupload kembali di akun SRNPPI milik pelaku usaha, lalu berikatan dengan lembaga validasi verifikasi untuk melakukan proses verifikasi. Nah, hasil dari para proses verifikasi ini dalam bentuk laporan verifikasi. Kemudian kami, LVV, akan meregister laporan hasil verifikasi di SRNPPI. Kemudian tim MRV PPI akan magnitude check terhadap laporan hasil verifikasi. Apabila dianggap memenuhi, maka Dirjen PPI menerbitkan SPE GRK dan meregistrasinya dalam SRNPPI. Kemudian SPE GRK ini lalu dapat diperdagangkan langsung atau melalui bursa karbon. Ini tata cara bagaimana meregistrasi di SRNPPI. Yang pertama adalah mengisi formulir pendaftaran, tentunya kemudian SRNPPI akan memvalidasi alamat surat elektronik pengecekan pendaftaran sehingga akan terbit nomor pendaftaran. Lalu pelaku usaha yang ingin terlibat di dalam aksi mitigasi mengisi formulir data-data umum
kemudian nanti akan di-approval oleh SRNPPI, sehingga si pelaku usaha itu sudah mendapatkan nomor akun. Nah, apabila sudah mendapatkan nomor akun, maka segala hal yang terkait dengan aksi mitigasi perubahan iklim bisa diupload di dalam akun tersebut, baik itu dalam bentuk DRAM, dokumen rencana aksi mitigasi, maupun dokumen LCAM atau laporan capaian aksi mitigasi. Jadi semua hal termasuk juga perubahan versi dari DRAM juga akan diupload di dalam setiap akunnya, sehingga ini bisa transparan dan bisa ditelusuri apabila ada hal-hal yang ingin ditelusuri di dalam proses pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim, dan termasuk juga proses validasi dan proses verifikasi yang dilakukan oleh lembaga validasi dan verifikasi. Ada beberapa persyaratan di dalam SPI, ya, Sertifikat Pengurangan Emisi Indonesia. Yang pertama adalah persyaratan aksi mitigasi. Nah, ini ada 6 persyaratan. Yang pertama bahwa aksi mitigasi itu berlokasi di dalam wilayah Republik Indonesia. Ini apabila mengacu kepada nilai ekonomi karbon. Lalu hasil mitigasi tersebut dapat dipantau sesuai metodologi. Ada 3 metodologi yang di-approve oleh pemerintah kita. Pertama adalah metodologi yang terdaftar di dalam akun SRN. Kita ketahui ada sekitar 49 metodologi saat ini yang terdaftar di SRN. Lalu yang kedua, metodologi yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional dalam bentuk Standar Nasional Indonesia. Ada beberapa metodologi yang sedang dalam proses dan sedang berlangsung di BSN saat ini. Mudah-mudahan itu bisa cepat selesai dan bisa digunakan oleh pelaku usaha. Dan yang ketiga adalah metodologi yang disetujui oleh United Nations Framework Convention on Climate Change. Ini misalkan contoh adalah metodologi yang diterbitkan oleh CDM. Tadi saya lihat ada beberapa metodologi baik yang ditampilkan oleh Bu Debbie maupun oleh Bu Natalia yang memang sudah di-approve di UNFCCC. Yang ketiga bahwa aksi mitigasi ini harus memiliki ketertambahan, additionality. Nah, ini yang sangat penting, tadi sudah dibahas oleh Bu Debbie mengenai feasibility study, dan juga dibahas oleh Bu Natalia. Saya pikir ini adalah bagian bagaimana kita melihat apakah ada additionality di sana. Dan keempat, telah melakukan publikasi dan konsultasi publik, tadi juga sudah dibahas di teman-teman sebelumnya. Lalu yang kelima, berkontribusi dalam SDGs atau pembangunan berkelanjutan. Paling tidak salah satu dari SDGs itu bisa terdapat di dalam aksi ini. Dan yang terakhir tentunya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena sifatnya regulatori, ya. Jadi owner scheme-nya bersifat regulatori, sehingga semuanya ada peraturan yang menjadi pendukung daripada skema ini. Nah, terkait dengan ketertambahan tadi, di dalam SPE ini itu aksi mitigasi itu sudah berjalan saat DRAM divalidasi. Kalau dia sudah berjalan, maka tanggal mulai aksi mitigasi itu tidak lebih dari 5 tahun sebelum tanggal dimulai validasi. Artinya kalau misalkan validasi itu dilakukan misalkan tahun 2024, maka 5 tahun ke belakang 2019 ya, aksi itu masih bisa masuk di dalam SPE GRK. Dan atau misalkan aksi itu belum berjalan sama sekali atau sudah baru dimulai di tahun 2024. Lalu yang kedua, bukan dilaksanakan karena adanya kewajiban akibat kebijakan pemerintah Indonesia. Nah, ini yang masih banyak salah persepsi mengenai adanya kewajiban akibat kebijakan pemerintah. Contoh misalkan kita memiliki kawasan yang memang dilarang untuk dibuka, dan itu kewajiban yang memang harus dilaksanakan. Misalkan ada satu pelaku usaha yang memiliki izin di sana,
Nah, ini bisa jadi tidak akan menjadi additionality di dalam skema ini. Lalu memiliki hambatan pelaksanaan, misalkan hambatan keuangan atau kelembagaan yang dapat diatasi seluruh atau sebagiannya dengan memiliki SPEGRK. Nah, ini yang tadi dapat dilakukan melalui feasibility study. Karena di feasibility study banyak hal yang akan diuji, banyak hal yang akan di-challenge, termasuk di dalamnya adalah mengenai keuangan. Yang berikutnya adalah non-permanensi. Jadi untuk aksi mitigasi yang contohnya misalkan ada di sektor kehutanan, maka ada cadangan jaminan permanensi dari setiap penerbitan SPE GRK. Besarannya itu tentunya akan ditetapkan oleh masing-masing sektor. Misalkan kalau sektor kehutanan akan ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan. Lalu SPE GRK yang tadi sebagai penjamin itu akan disisihkan dan ditempatkan dalam akun khusus di dalam registri karbon SNPPI. Sehingga apabila terjadi kehilangan daripada emisi yang tersimpan tadi, maka ini akan dibatalkan. Tetapi apabila tidak terdapat non-permanensi, maka ini akan tentunya akan dikembalikan kepada pelaku usaha. Dan juga yang berikutnya adalah yang aksi mitigasi yang memiliki non-permanensi ini, maka wajib melakukan verifikasi kedua dan seterusnya sedikitnya setiap 5 tahun setelah verifikasi pertama dan pada akhir durasi proyek. Saya ambil contoh misalkan ditetapkan di dalam VOLU itu untuk sektor VOLU durasi proyek itu bisa 10 tahun dan dapat diperbaharui 2 kali. Artinya setelah verifikasi pertama maka tahun kelima itu wajib di verifikasi dan di tahun terakhir juga wajib diverifikasi. Kemudian kita lanjut kepada durasi proyek. Durasi proyek ini sudah ditetapkan bahwa untuk non-VOLU itu adalah selama 7 tahun periodenya dan dapat diperbaharui 1 kali. Artinya total kalau 2 kali periode itu adalah 14 tahun atau 1 kali periode yaitu selama 10 tahun namun tidak dapat diperbaharui. Artinya cuma 10 tahun. Untuk sektor VOLU sendiri itu dapat dilakukan periode 10 tahun dan bisa diperpanjang 2 kali itu atau total periodenya ada 30 ya 10, 10 dan 10 atau misalkan sekaligus periode 20 tahun dan tidak dapat diperbaharui. Next. Selanjutnya pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi memiliki kewajiban untuk melakukan publikasi dan konsultasi publik. Tadi kita lihat bagaimana sudah diterangkan bahwa ada proses FPIC ya. Nah, itu adalah bagian daripada konsultasi publik yang harus dilakukan oleh pelaku aksi mitigasi. Nah, namun di sini ada ketentuan baru jika misalkan aksi mitigasi itu ada dalam batas lingkup boundary dan skop usaha yang lebih besar, misalkan sudah termasuk dalam dokumen AMDAL, tetapi dan di sana memang sudah masuk juga mengenai konsultasi publik terkait dengan aksi ini, maka tidak perlu lagi melakukan konsultasi publik. Selama itu sudah masuk di dalam dokumen lingkungan. Gitu. Kemudian pembangunan berkelanjutan ini sangat menarik bahwa aksi mitigasi yang dilakukan oleh pelaku usaha itu harus bisa membuktikan minimal memiliki 1 indikator pembangunan berkelanjutan. Dan kedua, semua potensi dampak negatif yang teridentifikasi harus bisa dimitigasi dengan cara yang wajar dan handal, serta penilaian dan pemantauan kontribusi itu semuanya harus terdokumentasi, disimpan sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan. Next. Kemudian penilaian dan pemantauan kontribusi ini akan didokumentasikan dalam dokumen penilaian dan pemantauan dampak dan ini akan diperiksa oleh validator maupun verifikator ketika melakukan site visit atau desk review terhadap semua dokumen-dokumen yang dipersyaratkan di dalam aksi mitigasi skema SPEI ini dan itu harus bisa dibuktikan bahwa proses pelaksanaan itu bisa dibuktikan oleh pelaku usaha di lapangan. Next. Nah, kemudian kita masuk kepada cakupan dan penerapan DRAM.
Sebetulnya DRAM ini bertujuan untuk memudahkan peserta skema SPEI dalam menyusun dokumen rencana aksi mitigasi di dalam sertifikasi pengurangan emisi GRK Indonesia. Karena di sana sudah diatur hal-hal apa saja yang terdapat di dalam dokumen DRAM, sehingga DRAM ini bisa mencerminkan daripada aksi ke depan yang akan dilakukan oleh pelaku usaha, dan kemudian ini DRAM ini bisa divalidasi oleh lembaga validasi maupun verifikasi. Ada beberapa item yang harus tersedia di dalam formulir isian DRAM ini. Kalau ini saya jelaskan satu persatu, nanti 20 menit, 30 menit tidak akan selesai. Tetapi pertama adalah mengenai penjelasan tentang aksi yang diusulkan. Di sini kita diminta menuliskan judul kegiatan, lalu penjelasan umum, bagaimana identitas peserta skema. Di situ juga akan dilihat siapa saja yang terlibat di dalam peserta skema SPEI ini. Apakah ada pemilik lahan atau misalkan pendonor dan lain akan tertulis di dalam identitas peserta skema SPEI, termasuk persentasi berapa persen kepemilikan yang dimiliki, dan itu harus dibuktikan di dalam misalkan melalui SPK. Ini hal-hal yang agak krusial yang saya jelaskan. Lalu ada identitas perwakilan dan arah hubung, lokasi aksi mitigasi, termasuk koordinat lintangnya, dan saya pikir Feratmos, Bu Natalia udah memiliki aplikasi ya yang cukup bagus. Tentunya itu bisa kita deteksi di mana wilayahnya dengan melalui aplikasi yang ada. Lalu durasi proyek tadi saya sudah jelaskan, ada yang 7 tahun di non volu maupun 10 tahun di volu. Kalau volu bisa diperpanjang 2 kali, non volu 1 kali. Lalu ada kontribusi untuk pembeli kredit GRK, analisis additionality, ini juga akan di-challenge oleh validator. Kemudian yang kelompok kedua adalah mengenai penerapan metodologi yang telah disetujui. Jadi pelaku usaha harus bisa memilih metodologi yang cocok dengan aksi mitigasinya. Misalkan aksi mitigasi yang terkait di volu, di sektor energi, apakah itu PLTBG, methane capture, ya, maupun misalkan PLTS, itu semua harus sesuai metodologi yang digunakan. Kemudian menjelaskan bagaimana aksi mitigasi itu memenuhi persyaratan daripada metodologi yang digunakan. Lalu kelompok ketiga adalah bagaimana perhitungan penurunan emisi. Di sana adalah mendeskripsikan, menjelaskan bagaimana skenario baseline, lalu sumber-sumber emisi maupun sumber-sumber serapan yang berkaitan dengan aksi mitigasi di dalam skema SPEI ini juga dicatat, perkiraan pengurangan emisi dari aksi mitigasi, dan perkiraan jumlah buffer penjamin permanensi untuk skema-skema yang dinilai baik ditetapkan oleh sektor maupun melalui penilaian risiko memiliki penjamin permanensi, itu bisa diperkirakan jumlah buffernya. Lalu ada kajian lingkungan dan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan serta konsultasi publik. Selanjutnya dari DRAM ini masih memiliki kelompok sumber daya, di mana kita bisa menjelaskan di sana alih teknologi yang digunakan, peningkatan kapasitas, jumlah kebutuhan pendanaan, status pendanaan, asal pendanaan, serta struktur pendanaan dalam persen. Jadi ini itu akan dijelaskan di dalam kelompok sumber daya ini. Lalu ada daftar pustaka atau referensi yang digunakan, baik itu referensi dalam kaitannya dengan metodologi maupun referensi lain yang diacu oleh pelaku usaha. Di dalam formulir isian DRAM ini juga masih ada lampiran-lampiran seperti lampiran struktur organisasi, lembar rencana pemantauan aksi, lembar identifikasi dampak, analisa resiko, serta lampiran-lampiran lain yang mungkin digunakan oleh pelaku usaha untuk mendukung uraian dalam aksi DRAM ini. Lalu jika ada riwayat perbaikan DRAM, itu juga harus dicatat
misalkan versi 1, versi 2, versi 3. Ini juga yang perlu saya sampaikan, ketika dilakukan validasi oleh LVV, maka bisa jadi ada terjadi perubahan atau perbaikan daripada isi drum. Maka setiap versi perbaikan isi drum itu harus diupload di SRNPPI, sehingga di sana bisa tertelusur bagaimana sejarah atau historikal daripada perbaikan drum. Next. Nah, ini adalah identifikasi risiko terkait aspek lingkungan, lalu aspek ekonomi, aspek sosial, dan tadi kita sudah lihat bagaimana pembicara sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana aspek identifikasi risiko ini dilakukan. Dan juga ada, setelah kita melakukan identifikasi risiko, nanti setiap dampak yang berujung kepada dampak negatif, maka ini harus dielaborasi lebih lanjut bagaimana aspeknya, bagaimana upaya pengolahannya, sehingga dampak negatif tadi bisa kita minimalisir atau bahkan bisa kita hilangkan. Dan juga di tabel 3 ada matriks rencana pemantauan, kontribusi aksi mitigasi terhadap pembangunan berkelanjutan. Nah, ini semua terkait daripada risiko-risiko yang mungkin terjadi di lapangan. Next. Selanjutnya kita masuk kepada cakupan dan penerapan laporan capaian aksi mitigasi. Pedoman laporan ini sebetulnya menjadi guidance bagi peserta atau pelaku aksi mitigasi perubahan iklim di dalam menyusun laporan capaian aksi mitigasi untuk sertifikasi pengurangan emisi GRK. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan mendapatkan sebetulnya formulir atau template daripada DRA maupun LCAM ini, di sana sudah ada guidance terhadap bab maupun subbab yang harus dijelaskan di setiap item yang harus dilaporkan ketika menyusun laporan capaian aksi mitigasi ini. Next. Ada beberapa kelompok di sini, sebetulnya ini adalah bagian daripada lebih mendetilkan daripada aksi drum tadi yang dituangkan dalam drum. Apakah aksi itu memang sudah sesuai? Nah, di sini akan di-challenge juga bagaimana mengisi daripada laporan capaian aksi mitigasi. Sebetulnya kelompoknya tidak terlalu berbeda dengan drum tadi. Ya, pertama adalah bagaimana kita mendeskripsikan kegiatan. Itu masih, kalaupun di situ yang lebih spesifik adalah jika ada versi drum yang berlaku, jangan sampai di sini masih ditulis versi drum yang lama, padahal drum itu sudah dirubah beberapa kali. Nah, ini harus disampaikan versi drum yang berlaku, sehingga ketika proses verifikasi, si verifikator bisa melihat langsung kepada drum yang terakhir ketika melakukan verifikasi di lapangan. Lalu juga mencantumkan versi LCAM. Bisa jadi dalam beberapa kali melakukan verifikasi, ini sudah terjadi perubahan versi daripada LCAM, sehingga harus disampaikan nomor versi LCAM. Ini kaitannya dengan traceability ya. Lalu nomor periode penataan pengukuran, durasi periode penataan pengukuran, ini juga harus dideskripsikan di dalam LCAM. Yang kedua adalah status implementasi daripada aksi mitigasi. Di sini kita melihat status kegiatan aksi mitigasi, bagaimana perubahan pada kondisi dan pelaksanaan aksi, ada tidak perubahan pada kondisi pelaksanaan, kemudian partisipasi dalam skema sertifikasi, ringkasan hasil validasi dan verifikasi. Nah, yang terakhir penyelesaian PTS. Jadi bisa jadi pada validasi drum ada diterbitkan PTS ya. PTS ini adalah semacam ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh validator atau verifikator. PTS ini itu tidak langsung bisa diperbaiki, bisa langsung tidak diperbaiki atau bisa langsung diperbaiki. Tetapi apabila belum langsung diperbaiki, maka ketika dilakukan verifikasi, maka verifikator akan melihat apakah PTS ini sudah diselesaikan atau tidak. PTS yang nggak diselesaikan maka bisa akan naik menjadi PTK. Nanti apa itu PTS PTK saya akan jelaskan di akhir slide ini.
Lalu penerapan metodologi kuantitatif pengurangan emisi. Ini juga dituliskan kembali mengenai judul metodologi yang digunakan, nomor versi metodologi yang digunakan. Bisa jadi versi yang dipakai ketika menyusun RAM atau ketika verifikasi pertama itu berbeda dengan yang terkini, sehingga perlu dituliskan versi metodologinya. Lalu dituliskan juga siapa penerbit metodologinya, apakah SRN, apakah CDM, ataukah BSN. Jadi ini harus disampaikan. Lalu penyimpangan terhadap kriteria kelayakan metodologi ini juga dijelaskan mengenai kriteria kelayakan metodologi. Selanjutnya ada kelompok bagaimana penerapan pengukuran dan pemantauan. Kalau tadi di DRAM kita mengestimasi kemungkinan ke depan berapa emisi yang kita bisa turunkan, tetapi di dalam laporan capaian aksi ini kita memverifikasi historical expose-nya. Apakah sudah dilakukan secara benar atau tidak? Apakah sesuai dengan dokumen rencana aksi atau tidak? Maka ini yang akan dijelaskan oleh pelaku usaha mengenai daftar parameter yang dipantau secara expose, daftar parameter yang dipantau secara ex ante, daftar alat pengukuran, dan program kalibrasinya. Nah, ini yang penting juga mengenai program kalibrasi. Banyak pelaku usaha tidak memiliki pengetahuan mengenai program kalibrasi. Padahal kalibrasi itu untuk memastikan alatnya masih bekerja dengan standar atau tidak. Karena kalau misalkan hasil kalibrasinya itu sudah di luar daripada range keberterimaan, maka bisa jadi akan menunjuk kepada kesalahan material daripada perhitungan satu aksi mitigasi. Sehingga kalibrasi khususnya ke alat-alat yang memang membutuhkan program kalibrasi itu wajib dilakukan sesuai dengan periode yang ditetapkan oleh pemilik alat tersebut atau oleh pemerintah misalkan. Kemudian yang berikutnya adalah capaian aksi mitigasi. Next. Pak Syarif, mohon maaf, waktunya mungkin sekitar 5 menit lagi ya, Pak? Baik. Selanjutnya kita akan pelaku usaha membuat kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, bagaimana analisis permanensi, pengolahan mutu data dan informasi, hambatan dan tantangan, dan lampiran ini bisa dilihat di dalam SK 1131. Next. Ini dalam kaitannya dengan transparansi, maka validasi dan verifikasi harus dilakukan oleh badan atau lembaga validasi yang independen, sehingga hasil daripada validasi dan verifikasi itu memang bisa dapat diterima. Next. Dan untuk menjadi lembaga validasi harus diakreditasi oleh KAN dan diakui oleh SRNPPI dan SDM. Next. Adapun skema validasi verifikasi kita akan mengacu kepada standar dan metodologi yaitu ISO 14004 baik part 1, part 2 maupun part 3 serta regulasi yang mendukung. Di sini ada regulasi yang sudah ada saat ini dan juga ada metodologi. Next. Tahapan daripada validasi sebetulnya tidak terlalu rumit, yaitu permohonan, ada pra-perikatan, lalu kita melakukan validasi verifikasi, ada keputusan, ada pelaporan. Nah, cuma di ujung pelaporan ini selalu di magnitude check oleh tim MRV maupun tim SDM apabila terkait dengan aksi di Kementerian SDM. Jadi sektor itu juga akan memagnitude check atas laporan validasi maupun verifikasi. Next. Nah, ini adalah hal-hal yang menjadi dasar daripada pelaku LVV, di mana ada jenis NCR-nya, salah saji, misstatement, ketidaksesuaian, ada rekomendasi perbaikan, misalkan masa waktu perbaikan itu 5 hari. Jadi ini saya harus jelaskan, ketika terjadi PTK, ya itu pelaku usaha punya waktu 5 hari untuk merespon. Dan jika dalam waktu 5 hari nggak bisa direspon, maka itu secara otomatis akan timbul opini yang disebut dengan negatif. Jadi di dalam laporan itu ada 3 jenis klasifikasi opini, ada positif dengan catatan maupun negatif. Next. Nah, ini adalah ringkasan daripada laporan validasi, saya nggak perlu jelaskan, tinggal dibaca aja. Next. Nah, ini PTK adalah permintaan tindakan koreksi. Jadi jika terjadi ketidaksesuaian yang sifatnya material,
atau risiko yang dapat menyebabkan penurunan emisi tidak dapat dipantau atau dihitung, maka ini akan jatuh kepada permintaan tindakan koreksi atau PTK. Sedangkan PTS, permintaan tindak selanjutnya, itu yang tidak bersifat material. Serta permintaan klarifikasi itu permintaan yang diajukan oleh validator atau verifikator kepada pelaku usaha dalam pelaksanaan proses validasi verifikasi. Saya ambil contoh, misalkan ada pertanyaan dari tim MRV, maka ini kita akan minta klarifikasi kepada pelaku usaha terkait daripada apa permintaan dari tim MRV. Next. Opini nanti positif catatan dan negatif yang bisa dilihat di sini, bagaimana hubungan daripada temuan dengan opini. Next. Lalu apabila seluruh proses sudah selesai, maka laporan itu kita sampaikan ke Dirjen PPI. Kemudian Dirjen PPI akan menerbitkan SPE GRK. 1 lembar SPE itu setara dengan 1 metrik ton CO2 ekuivalen. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang Pak Syarif Lambaga. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya yang sangat lengkap ya Pak tadi dari awal sampai akhir mengenai proses MRV. Tadi ada detailsnya Pak mungkin yang perlu dibaca ya Pak yang tadi tidak sempat dijelaskan. Nanti kami mohon izin ya Pak untuk share materinya kepada para peserta sehingga dapat dibaca dengan lebih lanjut. Terima kasih Pak Syarif. Nah, karena sudah selesai pematerinya, pemaparan dari para 3 pemateri yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu, cukup memberikan insight. Saya lihat juga di sini question and answer-nya sudah mulai berjalan. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ingin mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh para pemateri, bisa langsung masuk ke bagian answer dari question and answer ini. Nanti sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab, namun beberapa lagi mungkin akan kita bahas dalam diskusi ini. Namun sebelum kita beralih untuk mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masih tersisa, mungkin saya mohon izin kepada Pak Syarif, Bu Ria, dan Bu Debbie untuk kembali menyalakan kamera. Kita akan foto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Mohon izin. Untuk keperluan dokumentasi, kita akan foto bersama. Oke. Kita set dulu. Oke, sudah semua. Terima kasih. Sekarang mungkin tim panitia mohon bantuan untuk dapat di-capture dalam hitungan 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi ya, dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, nah terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita mungkin akan bacakan beberapa pertanyaan, atau mungkin sebelumnya saya ada pertanyaan-pertanyaan dulu nih yang mau disampaikan kepada para pemateri. Yang pertama mungkin kepada Bu Debbie nih Bu. Tadi kan Bu Debbie memberikan beberapa proyek-proyek dan juga sempat menyatakan bahwa dari proyek karbon tersebut, proyek pengurangan emisi karbon itu sebenarnya bisa menjadi bisa ada 2 pendapatan. Yang pendapatannya itu yang pertama dari penjualan unit karbon dan ada pendapatan lainnya. Nah, kira-kira Bu, kalau untuk sekarang lebih baik mana sih Bu? Kita fokus pada proyek yang memberikan unit karbon, habis itu ada sampingannya gitu, pendapatan sampingan, atau mungkin dari bisnis kita coba cari celahnya untuk mana yang bisa mengurangi emisi dan akhirnya nanti bisa diperjualbelikan sebagai proyek karbon. Demikian Bu Debbie. Ya, terima kasih Pak Kris atas pertanyaannya. Jadi mungkin untuk pertanyaan yang pertama akan saya jawab, itu sepertinya adalah keputusan finansial ya. Jadi misalnya apakah lebih baik bila sumber revenue itu bisa dari carbon credit saja atau bisa dari yang lain gitu kan. Ya, of course, kalau bisa yang lain juga, kenapa enggak gitu ya, Pak. Tapi juga mungkin lebih resilient juga untuk kalau misalnya kita masih harus menunggu carbon market untuk benar-benar dibuka. Jadi memang kalau bisa ada revenue tambahan, kenapa tidak seperti itu. Lalu kalau misalnya Bapak Ibu
apa ya namanya ya, mau mengidentifikasi reduction initiatives di perusahaan, memang harus juga di-take note bahwa apabila itu skalanya sangat kecil, mungkin lebih baik menjadi reduction initiatives untuk internal saja untuk perusahaan. Jadi untuk apa namanya sustainability report misalnya, atau untuk apa namanya report yang diminta oleh bank atau oleh investor seperti itu. Tapi kalau misalnya bisa berskala, dan kalau misalnya secara biaya itu memungkinkan untuk menutup apa namanya pembuatan drum dan LCAM, ya why not juga gitu. Jadi bisa jadi dikonversi jadi carbon project seperti itu. Pak Kris mungkin masih di mute, Pak. Sorry, saya lupa nyatakan. Oke, makanya itu pentingnya pre-FS dan FS tadi ya Bu, untuk melihat financiability-nya seperti apa gitu. Nah, lalu sekarang mungkin saya geser nih ke Bu Ria. Bu Ria, ini juga ada yang bertanya di kolom komentar mengenai SPEGRK yang sudah terbit nih. Kebetulan kan baru terbit di sektor energi. Cuma kan Bu Ria tadi banyak fokusnya di sektor Avolu nih Bu. Nah, kira-kira Bu, tantangannya gimana sih Bu? Karena kan sekarang SPGRK belum ada yang Avolu di SRNPPI, sementara Ibu sendiri sudah mulai banyak bergerak. Apakah tetap bisa jualan Bu? Terus ke depannya nanti proyeknya seperti apa gitu kan? Nggak mungkin deh kalau misalnya tidak hanya mengembangkan saja tapi tidak dijual gitu Bu. Silakan Bu Ria. Ya, makasih Pak Chris. Kalau dari Faratmo sih memang melihat potensinya sangat besar ya untuk sektor Volu di Indonesia. Dan artinya mungkin tadi seperti update dari Pak Chris kan mungkin sudah mulai lebih terbuka gitu ya untuk kedepannya. Memang saat ini belum ada yang tersertifikasi berdasarkan SRN di sektor Volu. Namun bisa dikatakan bahwa proses pengembangan kegiatan aksi mitigasi di Volu juga membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Ya nggak sedikit sih, mungkin banyak lebih lama dibanding sektor lainnya. Sehingga banyak yang mengambil posisi untuk memulai feasibility study, memulai proyek pengembangan sambil memang dalam proses pembukaan dari kegiatan Volu yang tersertifikasi di SPE GRK. Kalau dari Farmo sendiri, Pak Kris, memang kami juga banyak melakukan kegiatan di luar Indonesia juga. Kebetulan ada beberapa proyek di Laos dan di beberapa negara lain, sehingga bagi kami memang bisa dikatakan tingkat kesulitannya lebih tinggi, sehingga apabila memang ada keinginan untuk suatu perusahaan untuk melihat peluang dan proses pengembangan dari kegiatan karbon di sektor Volu, lebih cepat lebih baik sih sebenarnya seperti itu. Dan lagi pula kan crediting period atau durasi dari kegiatan itu masih bisa dipertimbangkan gitu ya. Tidak harus pada saat submission, tapi beberapa standar ada yang bisa mengakui beberapa tahun sebelum dari submission atau penyerahan aplikasi tersebut. Mungkin itu sih Pak, tapi memang betul belum ada optimisme ke depannya, dan memang kebutuhan waktu yang sedikit lebih lama menjadi beberapa pertimbangan untuk beberapa pelaku untuk melakukan pengembangan proyek. Oke, noted Bu. Kalau mungkin di pasar modal, Avolu ini mungkin yang high risk high return juga ya Bu. Iya, Karena kan kalau dilihat di Vera kan unit karbon dari Volu ini harganya cukup menarik ya Bu gitu. Cuma ya memang tadi risiko, dan sekarang di Indonesia pun masih belum dibuka, namun kita harapkan akan segera dibuka dalam waktu dekat. Nah, terima kasih Bu Ria. Nah, selanjutnya ke Pak Syari Pak. Terima kasih tadi sudah disampaikan mengenai proses MRV. Nah, ini mungkin bisa dibilang pertanyaan titipan, Pak. Karena kalau kami jalan kemana gitu, sosialisasi, cukup banyak yang menanyakan pertanyaan ini. Cuma saya tahu juga sih, kemungkinan pertanyaan ini tidak bisa dijawab nih, Pak. Pertanyaannya mengenai biaya. Pasti beda-beda nih ya, Pak, kan setiap proyek. Cuma memang, Pak, apakah memungkinkan untuk diberikan gambaran kira-kira untuk memperkirakan biaya verifikasi dan validasi itu, faktor-faktor apa saja sih Pak kira-kira yang perlu dipertimbangkan, misalnya jumlah proyeknya sebesar apa, atau unit karbonnya kira-kira berapa, pengurangan emisinya, apakah itu nanti mempengaruhi biaya MRV-nya Pak, atau seperti apa? Ada faktor-faktor lainnya nggak Pak?
Sepertinya masih mute Pak Syarif. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Kris. Ini pertanyaan yang banyak dilemparkan kepada LVV, termasuk juga dari pemerintah. Ketika kita menetapkan satu biaya validasi atau verifikasi, kita mengacu kepada ISO 14043 untuk bagaimana menghitung biaya. Jadi kita punya acuan berapa biaya yang kita perlukan. Jadi biaya ini adalah jumlah mendes yang diperlukan ketika melakukan validasi atau verifikasi dikali daripada harga rupiah per mendes. Sehingga setiap aksi itu pasti akan berbeda biayanya. Mungkin ada aksi yang butuh cuma 12 sampai 18 mendes. Kemudian jika dikali dengan harga itu tidak terlalu besar. Tetapi ada juga aksi yang membutuhkan jumlah mendes yang cukup besar. Contoh misalkan aksi yang dilakukan di Volu, itu pasti biayanya jauh lebih besar dibanding misalkan yang di sektor energi. Sehingga biaya ini sebetulnya relatif juga. Jadi selama ini kami melihat bahwa biaya itu nggak lebih dari 1% daripada nilai rupiah yang didapat oleh pelaku usaha ketika melakukan transaksi di bursa. Jadi sebetulnya kurang dari 1%, cuman mungkin kelihatannya wah aja itu sebetulnya. Yang kedua, ketika kita menetapkan jumlah mendes, penetapan jumlah mendes, guidance misalnya kita bicara kompleksitas, jumlah sampel yang harus kita ambil, lalu apakah pelaku usaha itu menggunakan sistem monitoringnya otomatis atau manual, itu item-item yang mempengaruhi biaya. Karena kalau misalkan dia manual, contohnya misalkan tulis tangan gitu Bu atau Pak ya, itu bayangkan kita akan melihat apakah tulis tangan itu benar atau kagak tuh. Jadi membutuhkan jumlah hari di lapangan yang cukup lama gitu. Atau misalkan contoh kita bicara di sektor Volu. Di sektor Volu itu biasanya pelaku usaha itu memiliki sampel monitoring di lapangan. Kalau semakin besar luasan, tentu sampel monitoringnya juga semakin banyak. Dan itu kita akan mengambil sampel juga melalui perhitungan yang kita sebut dengan strategic analysis risk assessment. Untuk melihat seberapa banyak sampel yang harus kita ambil di lapangan. Nah, ini juga mempengaruhi biaya. Jadi sebetulnya itu bersifat relatif biaya. Bisa jadi dari pelaku usaha melihat mahal, tetapi bisa jadi pelaku usaha melihat juga tidak terlalu mahal. Tetapi dari kacamata kami perhitungan itu tidak lebih daripada 1% daripada biaya yang atau hasil yang didapat oleh pelaku usaha ketika bertransaksi. Itu kira-kira Pak Kris. Oke, nanti Pak. Jadi kalau begitu mungkin nanti bisa disampaikan ke yang bertanya, mungkin nanti bisa kira-kira dari proyek yang sudah ada sekarang mungkin ya Pak. Mungkin dari misalnya Muara Karang kan gitu jualnya sekitar 58.800 ya sekarang. Ya, lumayan kan. Terus dikali jumlahnya, Ya. terus nanti itu 1% itu berarti biayanya gitu ya Pak. Ya, kurang lebih seperti itu. Siap. Nanti Pak. Oke Pak, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang sudah ditanyakan. Ini ada pertanyaan dari Pak Jerry. Pak Jerry ini menanyakan bagaimana cara menjaga permanensi setelah proyek kehutanan berakhir. Jadi misalnya untuk aksi sektor kehutanan, durasi proyek 10 tahun dapat diperbarui sampai maksimal 30 tahun. Nah, kalau setelah proyek selesai, hutannya dibabat lagi sampai habis, padahal SPGK-nya sudah dijual, apakah persyaratan permanensinya itu terpenuhi atau tidak? Mungkin ke Pak Syarif dulu mungkin ya Pak? Oke, baik. Terkait hal ini. Ya, jadi permanensi itu berlaku pada periode krediting ya sebetulnya. Di periode krediting, misalkan tadi 3 kali 10 tahun, 30 tahun ya. Nah, di situ yang memang punya kewajiban menjaga sesuai dengan pedoman SPI ini gitu ya. Ya, kalaupun misalkan nanti di sesudah
periode crediting itu 30 tahun, misalkan 3 kali 30 tahun itu terjadi proses seperti yang disebutkan tadi, nah tentunya mungkin bisa jadi di dalam ke depan akan ada peraturan-peraturan lagi tambahan yang diatur oleh pemerintah sebagaimana misalkan menjaga high conservation value misalkan. Jadi tentunya ini apa namanya ini akan terus bergulir, tapi yang saya ketahui, sependek yang saya tahu bahwa penjagaan non permanensi itu di dalam selama periode crediting gitu. Oke, noted. Terima kasih Pak Syarif. Mungkin dari Bu Ria ada yang mau ditambahkan Bu, kalau dari pengalamannya seperti apa? Ya, mungkin selain yang sudah disampaikan Pak Syarif, memang metode dari pasar karbon itu kan bisa dikatakan harus ada performance untuk insentif gitu kan ya. Jadi kan 30 tahun dan 40 tahun itu bisa dikatakan itu yang menjadi minimum untuk permanen untuk mengubah suatu nilai gas emisi di dalam suatu ekosistem landscape. Namun kan tidak ada yang menyatakan bahwa setelah tahun tersebut tidak bisa diperpanjang. Seperti itu. Jadi apabila memang tadi catatannya 2, apabila poinnya Pak Syarif memang masih ada peraturan-peraturan selanjutnya gitu ya yang bisa dilakukan, tapi juga apabila memang proyek yang sudah selesai, tapi bisa dilihat bahwa delta atau additionality-nya masih ada, seperti itu ya. Apakah itu masih bisa dilakukan review-review untuk melanjutkan? Itu merupakan salah satu diskusi yang bisa dilakukan. Tapi memang benar seperti dikatakan permanensinya itu dalam 30-40 tahun, dan kenapa di volume selama itu waktu yang cukup untuk melihat apabila suatu impact dalam perubahan kadar emisi di suatu ekosistem itu berubah sih. Jadi kalau pertanyaannya nyampe atau enggak ya permanen, tapi selanjutnya itu ya harus ada next step-nya sih Pak. Oke, noted Bu. Jadi memang untuk proyek itu kita harus hitung feasibility study-nya, financial-nya itu sampai 30 tahun dulu aja. Pastikan bahwa 30 tahun itu sudah menguntungkan atau at least balik modal gitu. Nah, setelah itu ya memang kita harus lihat lagi peraturan yang berlaku seperti apa ya Bu, karena ini sangat dinamis untuk proyek karbon ini, peraturannya bisa berubah setiap saat, kesepakatannya juga bisa berubah. Memang tapi tadi yang jaminan 30 tahun itu yang nanti kita akan jadi dasarnya kita untuk melakukan perhitungan. Oke, noted. Terima kasih Pak Syarif dan Bu Ria untuk jawabannya. Lalu ada pertanyaan lagi nih, ini mungkin untuk Bu Debbie terkait dengan yang project financing. Jika dalam suatu carbon project ini asetnya sepenuhnya atas nama lembaga pembiayaan, nah nanti yang berhak atas carbon credit terkait dengan aset-aset tersebut itu perusahaan project proponennya atau lembaga yang memberikan financing-nya, Bu? Ya, baik Silakan. Pak Kris. Jadi mungkin saya akan menjawab berdasarkan regulasi pemerintah, memang carbon credits-nya itu harusnya menjadi hak dari permit holder. Tetapi pemerintah juga sudah menyadari ya bahwa carbon project itu kan sangat-sangat multi stakeholder ya, di mana biasanya memang ada si financier, ada project developer, ada si permit holder. Nah, jadi memang pemerintah sendiri sudah menyadari bahwa biasanya ada perjanjian project development seperti itu. Nah, di project development itulah akan tertulis untuk proporsi hak atas carbon credits-nya seperti itu, Pak Kris. Jadi mungkin akan harus mengacu ke masing-masing perjanjian. Tapi pada dasarnya memang harusnya permit holder yang punya hak seperti itu. Noted, Bu. Mungkin nanti yang terpenting adalah bikin perjanjiannya terlebih dahulu. Benar. Ya, di awal seperti apa. Oke, Bu. Ada satu lagi nih, saya lanjutkan ke pertanyaannya terkait dengan misalkan ada perusahaan transportasi milik Pemprov berupaya membuat drum untuk proyek pergantian armada fossil fuel menjadi armada listrik. Nah, ini sesuai nih dengan yang tadi disampaikan Bu Debbie ya, pergantian ke EV. Apakah proyek ini memenuhi kategori additionality dan bagaimana proses konsultasi publiknya? Silakan, Bu. Iya, benar bisa memenuhi kategori additionality karena di sini bisa ada justifikasi bahwa
bila sebenarnya baseline-nya itu atau status quo-nya itu kan perusahaan transportasi ini berarti memakai armadanya fossil fuel, di mana akan ada lebih banyak emisi karbon yang dikeluarkan. Lalu kalau misalnya diganti semua ke armada yang EV atau listrik, ya berarti kan memang akan ada penurunan emisi karbon. Jadi memang itu adalah additionality ya, di mana memang kalau tidak ada proyek ini, tidak akan ada penurunan emisi karbon. Dan ini tidak diharuskan juga oleh pemerintah di regulasi. Lalu untuk proses konsultasi publiknya itu memang setelah pembuatan drum yang sesuai dengan metodologi, maka dalam proses validasi ini ya memang akan ada proses konsultasi publik ya, di mana ya sebenarnya konsultasi publik ini istilahnya terbuka oleh publik, tapi memang validasinya akan dilakukan oleh lembaga validasi dan verifikasi seperti itu. Oke, noted. Jadi itu bisa salah satu project juga ya, Bu. Ya, Kalau nggak salah itu sudah dilakukan juga oleh pemerintah Thailand ya, Bu, dengan bantuan benar, dari Swiss. benar. Ya, jadi itu bisa menjadi salah satu benchmark mungkin ya untuk perusahaan publik di Indonesia. Oke nih, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Anung Nugroho. Pak Anung Nugroho ini menanyakan mengenai drum, mungkin berarti ke Pak Syarif ya Pak. Pak, semisal ada revisi drum dan kita menggunakan jasa vendor untuk membimbing seperti Mutu Agung, apakah dikenakan biaya lagi untuk tahap validasi kedua setelah drum disusun ulang? Nah, itu gimana Pak? Baik, jadi sebetulnya LVV ini adalah perusahaan validasi dan verifikasi, jadi bukan perusahaan konsultan gitu ya. Karena sejatinya kita tidak diperbolehkan melakukan konsultasi kalau kita melakukan kegiatan validasi verifikasi yang sama di perusahaan dan proyek yang sama. Nah, kalau misalkan terjadi hal seperti itu, maka ada periode waktu tertentu kita tidak boleh melakukan kegiatan validasi dan verifikasi di perusahaan maupun proyek yang sama dalam periode tertentu. Saya ambil contoh, itu kita nggak bisa melakukan kegiatan itu lebih dari 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Nah, ini juga tentunya bagi lembaga validasi verifikasi itu akan melihat benefit dari itu. Kalau kita tidak bisa melakukan 2 tahun kan, ini lumayan juga dari sisi bisnisnya dibanding kita melakukan konsultasi penyusunan drum. Jadi kalau misalkan Mutu Agung yang sudah melakukan validasi dan verifikasi di situ lalu ada perubahan drum, tentunya kita tidak bisa melakukan perbaikan atau konsultasi ibaratnya untuk melakukan perbaikan drum atau revisi drum di tempat yang sama. Oke, noted Pak. Jadi konsultannya yang mendampingi itu harus berbeda dengan yang melakukan verifikasi ya Pak? Betul. Iya Pak, tapi kalau tadi Pak, mungkin misalnya tadi kan ada tanggapannya, terus harus ada revisi. Nah, revisinya itu apakah termasuk ke dalam paket kesepakatan yang pertama tadi, atau itu diulang dari awal nih Pak? Saya belum memahami maksudnya revisi. Bisa jadi gini, Misalnya ketika kita melakukan validasi, contoh PTA divalidasi oleh Mutu Agung terhadap drumnya. Lalu setelah kita melakukan validasi, ternyata ada hal-hal yang keliru dilakukan oleh pelaku usaha sehingga dia harus memperbaiki drumnya. Nah, ketika memperbaiki drumnya ini nggak boleh dilakukan oleh LVV kami, tetapi dia harus mencari konsultan yang lain untuk melakukan revisi terhadap drum yang dibuat. Itu kira-kira. Oke, nanti Pak. Nanti baru setelah direvisi, lalu dikembalikan lagi. Kita validasi kembali gitu ya. Validasi ulang, notif Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Syarif. Lalu ini ada pertanyaan terakhir nih yang belum terjawab terkait dengan carbon mitigated by solar panel. Apakah belum bisa diklaim sebagai carbon credits? Nah, mungkin dari Bu Debbie ada info mengenai hal ini, Bu? Ya, sebenarnya dulu pernah ada regulasi di mana atau mungkin peraturan ya, di mana memang solar panel yang di atap itu
tidak bisa dibeli kembali oleh PLN karena mungkin alasannya adalah excess power ya, excess electricity seperti itu. Tapi regulasi itu sudah ditiadakan, maksudnya sudah ada regulasi yang sudah membolehkan seperti itu. Jadi apa namanya sudah boleh sih Pak, itu jawabannya. Sudah boleh ya, berarti Mm-mm. sudah bisa dilakukan. Oke, terima kasih jawabannya Bu Saya Debbie. bisa Oh ya, memberikan insight ya. silakan Pak. Jadi sebetulnya mungkin silakan Bapak baca Peraturan Menteri SDM nomor 2 tahun 2024 mengenai pembangkit listrik tenaga surya atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Nah, di situ ada beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan PLTS atap ini. Oke, noted Pak. Terima kasih. Mungkin boleh saya catat di sini tadi peraturan menteri berapa Pak? Peraturan Menteri ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 2 tahun 2024 tentang pembangkit listrik tenaga surya atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum. Oke, terima kasih. Ini yang tadi bertanya Pak Hans Sutikno ya Pak. Itu saya sudah tuliskan juga permen ESDM-nya, itu bisa menjadi referensi. Terima kasih banyak Pak Syarif untuk tambahannya. Nah, ini ada beberapa yang masuk lagi. Oh ya, ini masih tanggapan dari tadi yang terkait dengan PLTS. Mungkin ada satu lagi dari Pak Aldivi, apakah perubahan produk dari ICE ke EV dapat diklaim sebagai carbon credits? Ini mungkin tadi sudah terjawab juga ya, kurang lebih oleh Bu Debbie. Itu bisa dimasukkan sebagai proyek pengurangan emisi karbon dan bisa di-convert menjadi carbon credit. Mungkin Pak Kris, sorry, kayaknya Ya, pertanyaannya ini mengenai perubahan produk ya, karena kan Pak Aldivi kayaknya dari Honda Prospect Motor, jadi maksudnya dia ini akan merubah produk yang dia jual, seperti itu. oke. Mungkin ada Iya, tambahan Bu, ada yang mau ditanyakan? sorry saya tambahin sedikit. Mm-mm. Kalau dari Honda Prospect Motor sendiri, dari sisi Honda Prospect Motor yang menjual mobil, sayangnya perubahan produk itu tidak bisa diklaim menjadi carbon credit, Pak, karena yang bisa mengklaim carbon creditnya itu adalah yang menggunakan si kendaraannya, dan jadi dialah atau party itulah yang menurunkan emisi dia dari baseline yang biasanya misalnya menggunakan mobil ICE, mobil internal combustion engine, lalu menjadi mobil listrik seperti itu. Tapi kalau dari Honda Prospect motornya sendiri, memang ya penurunan emisinya itu mungkin ya Pak ya bisa menjadi dari logistik pengiriman mobilnya pakai truk misalnya. Nah, truknya itu yang tadinya dari bensin jadinya harus elektrik juga Pak, seperti itu. Oke, nanti Bu. Jadi kalau untuk produknya sendiri dijual ya harus dari proses produksinya mungkin yang dikurangi Benar. emisinya ya. Kalau Tapi kalau Honda, sorry, saya potong Pak. Tapi ya Honda nggak apa-apa. Prospect Motor kayaknya distributor ya Pak ya, bukan manufacturing. Jadi kalau misalnya memang yang manufacture bisa dari proses manufaktur, Oke, tapi kalau dari distributor berarti dari proses supply distribusinya. chain-nya ya. Ya. Oke. Demikian mungkin untuk tadi yang bertanya adalah Pak Alfred ya. Semoga bisa menjawab ya Pak. Oke, saat ini mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan dan kebetulan sudah pukul 3.58 juga, 2 menit menjelang berakhirnya sesi webinar di sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Debbie, kepada Bu Ria, dan kepada Pak Syarif atas kesempatan di sore hari ini sudah menampilkan presentasi yang cukup menarik, bukan cukup menarik, mungkin sangat menarik ya, terkait dengan perdagangan karbon dan khususnya untuk verifikasi dan pengembangan proyek karbon. Terima kasih juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan diskusi yang cukup menarik juga, banyak insight yang bisa kita dapatkan ya Bapak Ibu, semoga bisa memberikan manfaat.
Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dan sudah memberikan pertanyaan dan sudah memperhatikan webinar ini dari awal tadi pukul 2 sampai sekarang pukul 4. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah menghadiri webinar dari sesi 1 sampai sesi akhir di sesi 4 ini secara komplit. Nanti kami akan rekapitulasi terlebih dahulu dan nanti akan kami kirimkan sertifikat sebagai tanda bukti bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti webinar ini. Nah, akhir kata Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih juga untuk menghadiri rangkaian acara ini. Kami mohon maaf apabila selama penyelenggaraan acara ini, baik di hari ini maupun di hari webinar-webinar seri ke-1, ke-2, dan ke-3, kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami lakukan atau penyampaian yang kurang berkenan. Kami harapkan Bapak Ibu dapat terus get in contact dengan Bursa Karbon Indonesia dan nanti kita akan kembali berdiskusi mengenai topik-topik terkini mengenai perdagangan karbon di Indonesia. Terima kasih juga untuk Pak Syarif, Bu Ria, dan Bu Debi. Kami mohon izin juga mungkin nanti kami akan diskusi juga dengan Bapak Ibu sekalian. Dan untuk kontak dari ketiga narasumber sudah kami sampaikan di chat, sehingga kalau Bapak Ibu ingin menghubungi kembali, itu bisa langsung kontak melalui email yang telah diberikan. Demikian Bapak Ibu, dengan berakhirnya acara sore hari ini, kami juga menutup acara IDX Carbon Webinar Series, Setting Your Sail on the Indonesian Carbon Trading Ecosystem untuk tahun 2024. Sampai jumpa dalam acara webinar series selanjutnya di tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.